Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu kembali dengan Yanda Rofik dalam pembelajaran PAI dengan judul Menghindari Minuman Keras, Judi dan Pertengkaran. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa tersenyum ya, agar pembelajaran hari ini menyenangkan dan Allah lancarkan semuanya. Sebelum belajar, mari kita simak video berikut ini. Video luar biasa ini mengingatkan kita agar kita harus hati-hati terhadap minuman keras, judi, dan bahaya lainnya. Mari renungkan wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya untuk mengonsumsi khamar karena sangat berbahaya untuk fisik dan mental kita. Kita akan malas bekerja dan itu pun mengandung zat-zat terlarang yang akan mengganggu kesehatan kita. Tahukah kalian bahwa Allah menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman. Salah satu contohnya perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dan Allah melarang untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Khamar adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Orang yang mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya. Khamar juga memabukkan dan pengaruhnya yang ditimbulkan sangat buruk. Ya, jadi kita harus hati-hati. Allah secara tegas melarang orang yang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram seperti khamar. Hadis Nabi Muhammad SAW. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu musyrikin khamrun wa kullu musyrikin haramun, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi intinya adalah khamar itu hukumnya haram. Wahai anakku yang salih, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Itu adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kita manusia yang beriman untuk tidak mengingat Allah. Oleh karena itu Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi khamar. Dampak negatif orang yang meminum khamar: 1. Menjadi mabuk dan mudah terserang penyakit, gangguan daya ingat, perubahan kepribadian, dan itu termasuk dosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kedua adalah al-maisir atau judi. Artinya dalam bahasa itu artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau sering disebut dengan berjudi. Dapat disimpulkan bahwa judi itu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ingatlah anak-anakku yang soleh, jauhilah segala bentuk perjudian karena hal ini dapat membuat kalian melupakan tugas utama kalian belajar. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak bahkan keluarganya. Ketika kalian berjudi,
kalian otomatis melupakan tugas kalian sebagai seorang pelajar. Kemudian materi yang ketiga adalah tentang pertengkaran. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh bertengkar. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW. Anil Bara'i ibni Azib anna Rasulullah SAW qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menandakan bahwa membunuh sesama muslim itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, setelah belajar ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Ada 4 soal di sana, silahkan kalian jawab di buku tulis kalian masing-masing. Oke, itu saja mungkin pembelajaran dari Anda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.